Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Selamat Ibu pagi, nanya, Pak. iya selamat pagi ya, sehat selalu ya. Ini nanya Pak Koko manggilnya apa ini? Manggil Mas, Mbak, temen, sahabat atau anak-anak? Enaknya gimana? Saya panggil sahabat kah gimana? Boleh ya? Boleh Pak. Boleh, Pak. Baik. Lebih akrab, Pak. Lebih enak. Baik. Kita kan udah bukan Baik. anak-anak, Pak. Ya, ya. Jadi untuk pertemuan yang kedua ini, sahabat BK, ini Pak Koko yang pertama ingin membagikan sebuah link. Jadi bukan link ini untuk kita bisa memperlancar jalannya konseling kelompok kita kali ini, ya. Nah, linknya akan saya share di chat ya. Nanti sahabat bisa masuk dan bisa download. Ini berbentuk PDF ya, berbentuk PDF yang bisa Pak Koko sebut sarana untuk aplikasi BK. Jadi di linknya nanti silakan di download dulu ya. Kemudian ini Pak Koko juga sekaligus buka ya, biar kalian juga bisa melihatnya. Sudah. Nah, nanti kalau misalkan sahabat sudah masuk di aplikasi yang sudah saya berikan tadi, maka kalian akan masuk pada sebuah ruangan. Nah, ruangannya seperti ini yang sudah Pak Koko buat, karena sahabat ini kan permasalahannya rata-rata hampir sama ya. Jadi tidak kerasan, istilahnya tidak tahan di rumah sendiri. Nah, ini saya buatkan sebuah ruangan dan saya beri apa istilahnya judul keluarga cemara. Nah, nanti untuk cara penggunaannya ini mengikuti perintah dari Pak Koko ya. Nah, sebelum saya mulai ada baiknya kita semuanya berdoa dulu. Nah, ini saya minta tolong untuk dipimpin doanya ya. Kira-kira ada yang mau mimpin doa? Coba saya tunjuk aja deh. Mas Fajri mungkin bisa dibantu Pak Koko untuk mimpin doa. Baik Pak. Ya, awal kegiatan. Untuk teman-teman semua, untuk kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Fajri. Iya. Sama-sama, Pak. Masih semangat ya? Masih semangat ya? Oke. Semangat, Pak. Iya, silakan sekarang kembali lagi ke aplikasi yang sudah Pak Koko buka, yang sudah Pak Koko share tadi ya. Jadi silakan kembali, kemudian di mana? Di gambar buku yang ada di sofa itu bisa kalian klik ya, seperti yang sudah Pak Koko perlihatkan di sini. Kelihatan ya? Gambarnya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Pak. Kelihatan. Ya, gambar kalau di dalam sofa itu, di atas sofa kalau kalian klik maka akan keluar di website WordWall. Nah, ini tujuannya apa? Ini nanti Pak Koko akan membentuk sebuah kelompok seperti itu. Jadi di mana kegiatan konseling kelompok ini kan diskusi. Jadi nanti saya ingin membentuk siapa ketua kelompoknya, kemudian bagian notulennya siapa, seperti itu ya. Kemudian yang lainnya menjadi anggota. Sudah siap ya? Siap, Pak. Siap ya? Baik, Siap, Pak. kalau sudah siap, ini saya mulai. Jadi saya urutkan aja ini dari Mas Fajri. Mas Fajri memilih angka berapa, Mas Fajri? Angka 6 deh, Pak.
Angka 6 ya Mas Fajri. Silakan Mas kebetulan sekali ya Mas Fajri memilih angka 6, berarti Mas Fajri menjadi ketua kelompoknya ya Mas Fajri ya. Jadi nanti Ya, Mas siap, Fajri Pak. bertugas memimpin konseling kelompok untuk menggerakkan suasana diskusi kelompok yang baik. Jadi kemudian selanjutnya Mas Salman milih angka berapa Mas Salman? Halo? Saya 4. Iya, Empat, 4 Pak. ya. Angka 4. Nah, Mas Salman menjadi anggota kelompok. Oke, selanjutnya Mas Adrianto. Ini memilih angka berapa? Mas 2, Pak. Adrianto? 2 ya? Oke. Oke, Mas Adrianto sebagai notulen ya. Jadi nanti Mas Adrianto bisa bertugas untuk mencatat ringkasan dari proses dan hasil konseling kelompok. Karena sudah ditemukan ketua, notulen, dan maka yang lainnya menjadi anggota kelompok. Seperti itu ya. Sudah mengerti tugasnya masing-masing, Mas Fajri dan Mas Salman? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah. Baik. Kalau sudah, sekarang Pak Koko akan mengarahkan kalian untuk memulai diskusinya ini. Kita kembali lagi nih ke aplikasi yang sudah Pak Koko siapkan nih, ya. Oke, kita kembali lagi ke aplikasinya. Kemudian silahkan kalian klik rules, ya. Silahkan klik rules. Nanti kalau sudah kalian klik rules, maka kalian akan masuk. Nah, di sini yang pertama ini Pak Koko ingin menjelaskan ya terkait dengan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok sendiri merupakan suatu hubungan interpersonal. Interpersonal itu dari dalam diri ya, antara seorang konselor dengan sekelompok konseling, seperti itu. Kemudian tujuan dari konseling kelompok sendiri, ini saya presentasikan aja biar lebih jelas. Nah, tujuannya ini agar kalian anggota kelompok dapat menganalisis ya masalah yang dialami. Kemudian yang kedua, kalian anggota kelompok dapat membangun perasaan empati terhadap anggota yang lain untuk masalah tidak betah di rumah. Kemudian anggota kelompok dapat mengelola idenya, pendapatnya dan gagasannya dalam mencari solusi masalah tidak betah di rumah. Kemudian yang keempat, anggota kelompok dapat menyusun solusi atas masalah yang diselesaikan dalam konseling kelompok. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, untuk pelaksanaan konseling kelompoknya, di sini ada tahapan ya. Yang pertama tadi tahapan pembentukan, kemudian tahapan peralihan dan tahapan kegiatan. Yang terakhir ada tahapan pengakhiran. Ini juga penting untuk kalian ketahui tahapan-tahapannya. Dan suasana interaksi yang Pak Koko harapkan yaitu adanya dinamika kelompok aktif, terbuka, dan menyampaikan sebuah pendapat. Seperti itu ya. Nah, kemudian, ini yang penting saya sampaikan. Ini sahabat masih mendengarkan suara Pak Koko ya? Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Oke. Masih. Iya. Nah, ini asas yang paling penting dalam konseling kelompok ini yang perlu Pak Koko sampaikan ke sahabat semuanya, yaitu asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan ini kita saling menjaga rahasia, kemudian identitas, masalah yang diungkapkan sama konseling yang lain, termasuk solusinya, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Ya, jadi sahabat bisa memahami ya terkait dengan kerahasiaan ini. Bisa mengerti ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa Bisa, harapkan jaga sahabat rahasia. bisa memegang Ini dijamin ya, Pak. Nggak bocor ya, Pak. Baik. Nggak bocor kan? Nanti nggak cerita ke guru-guru kan, Pak? Oh iya, jangan sampai Nggak boleh ya. kepu ya, Pak. Ke siapapun enggak boleh. Ya, Oke. bisa ya? Ya, Pak. Iya. Kemudian Jangan yang kepu kedua, ya, jangan pada sepu ya. asas yang kedua yaitu asas kesukarelaan.
Nah, di mana sahabat semuanya secara sukarela ya untuk menjadi konseli dan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini seperti itu. Kemudian yang ketiga asas kenormatifan. Nah, di asas kenormatifan ini nanti sahabat tidak boleh pada saat kita melakukan pelaksanaan kegiatan konseling kelompok itu tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku ya. Jadi pembahasannya tidak boleh menentang norma, kemudian ditinjau dari norma agama ada dan norma hukum negara sampai norma ilmu atau kebiasaan sehari-hari. Jadi kita yang normal-normal saja, tidak mengganggu norma yang ada. Bisa dipahami ya, sahabat-sahabat? Bisa Pak. Bisa dipahami ya. Oke. Oh, Pak, siap. Oke. Selanjutnya ini ada asas keterbukaan. Ya, di sini konseli bersikap terbuka, tidak ada keterpura-puraan. Jadi kalau menyampaikan pendapat nanti diharapkan kalian lebih terbuka lagi, ya, lebih terbuka, jangan takut karena kita di sini juga permasalahannya bersama. Kemudian di sini satu sama lain bisa memegang rahasia seperti itu. Oke. Nah, nanti ya. Oke, saya stopkan dulu. Nah, yang pertama ini karena kalian ini kan dari berbagai macam kelas kan ya. Nah, ini saya gabungkan di satu grup WhatsApp sehingga kita tidak bisa mengenal satu sama lain nih. Seperti itu. Jadi kita kenalan dulu ya sebentar ya. Jadi tugas kalian nanti mengenalkan nama panggilan aja, ya, nama panggilannya siapa. Kemudian disambung dengan satu kata positif. Nah, kata positif boleh dari berbagai macam bahasa, yang penting katanya yang positif. Contoh ya, nanti karena ini ada satu permainan sambung kata positif. Jadi misalkan Pak Koko ini. Pak Koko. Jadi kalau misalkan saya sudah menyebut nama saya, menyebut kata positif saya, kemudian saya menunjuk menyebutkan satu peserta yang ada di sini, ya. Contoh nih, misalkan nah, saya Koko. Kemudian kata positifnya hebat. Nah, kemudian saya langsung nunjuk ya, Verisa. Nah, nanti Verisa menyebutkan kata positif. Tetapi karena sambung kata, maka T-nya, karena hebat ya, T-nya itu harus jadi kata positif. Seperti itu ya. Bisa ya? Oke, bisa dimengerti. Jadi sambung kata. Oke, saya ulangi. Iya, iya. Bisa ya? Oke. Saya langsung aja untuk mempersingkat waktu, ini nama panggilan, langsung kata positif. Koko, kuat. Fajri. Fajri terhebat. Kayaknya terakhirnya tip ya Mas ya. Fajri harus positif apa ya? Konsentrasi. Oke, Fajri nggak apa-apa, sebutkan teman yang lain mungkin. Tadi apa? Hebat ya? Terhebat Pak tadi Pak, terhebat, betul. Oh, terhebat. Oke, Terhebat. sebutkan. Tunjuk yang lain, Fajri. Sambung. Oh, tadi hebat ya Pak Koko ya? Oh, Iya, belakangnya kan T ya. apa ya? Tadi kan sudah terhebat tadi, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya, iya. Oke. Ayo sebut temannya satu. Adianto. Rian, tegas. Dewi. 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 Apa tadi belakang, apa ini kata Dewi. positifnya? Saya ngelag Pak. Tegas. S Dewi. Belakangnya S. Tegas, tegas. Oh, tegas. Dewi. Smart. Oke, lanjut. Satu. Uri. Ih, silakan Wuri. T lagi ya.
Wuri Tegar. Tegar. Oke, siapa tuh? Siapa, Puri? Salman. Salman. Tegar Salman. Salman. Salman R ya. 3, 2. Pak, kok saya Pak yang dihitung, yang lainnya nggak dihitung Pak? Kan cuma gitu. Lama. Apa ya? Rajin. Hah, rajin. Iya. Salman rajin. Salman rajin. Oke, lanjut. Terakhir Sarapan. Teresa. Teresa. Risa. Teresa. Nit itu Nit. niat. Oke, Yes. baik. Oke ya, agak itu ya. Karena tadi Oke. Dewi ini pakai smart, masa saya nggak boleh pakai Boleh, nit? kan boleh pakai gitu. bahasa apapun ya kan? Iya, kan nggak Boleh dibatasin pakai ya. bahasa apapun, Iya. tidak dibatasi sama sekali. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya yang ada lebih semangat lagi ya untuk melaksanakan konseling kelompoknya. Jadi sahabat BK, nanti kita batasi sampai 40 menit aja karena ini pakai Zoom meeting, jadi hanya 40 menit. Nah, kemudian di sini Mas Fajri tadi sebagai ketua kelompok ya, Mas Fajri sudah siap ya untuk melaksanakan kondisi kegiatan konseling kelompoknya ini, dan teman-teman sahabat juga sudah siap ya? Siap, Sudah Pak. siap? Oke. Siap, Pak. Nah, terkait dengan pengertian konseling kelompoknya tadi sudah jelas ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sekarang Pak Koko ingin memberikan sebuah batasan ya. Jadi sahabatku, untuk batasan yang terkait masa kali ini, yaitu terkait dengan masalah peserta didik tidak betah di rumah. Jadi tidak melenceng ke pembahasan-pembahasan yang lainnya. Seperti itu ya, bisa dipahami? Siap, Pak. Sudah bisa. Oke. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini untuk walinya ini agar kalian bisa mengetahui apa aja sih penyebab remaja itu nggak betah di rumah. Nah, ini Pak Koko ingin menyampaikan PPT ya. Nah, kalian bisa melihat aplikasi yang Pak Koko siapkan tadi, itu di meja, di atas meja itu ada bahan bacaan. Nah, itu bisa kalian klik, bisa kalian lihat ya. Sekarang Pak Koko ingin share screen. Saya ingin share screen dulu untuk Pak Koko menyampaikan dengan materinya. Nah, oke, sudah terlihat ya? Masih berputar ini kayaknya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, oke. Oke, sudah terlihat. Nah, untuk mengatasi masalah remaja tidak betah di rumah. Nah, ini sebelumnya kita paham dulu terkait dengan masa remaja. Jadi masa remaja ini di mana remaja itu masanya mengeksplor karakter diri, ya, banyak hal baru. Kemudian masa pencarian jati diri di mana banyak dilakukan di luar rumah. Nah, kemudian ada faktor-faktor untuk remaja itu bisa berubah. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu ada dari kontrol diri yang lemah dan proses pencarian identitas diri. Kemudian faktor eksternalnya itu banyak macamnya, dari masalah dari orang tua, kemudian kurang komunikasi dengan orang tua, kemudian pola asuh orang tua, macam-macam, dan lingkungan itu menjadi pemeran utama lah istilahnya terkait dengan perubahan remaja. Kemudian, nah ini penyebab remaja tidak betah di rumah. Nah ini mungkin salah satunya bisa sesuai dengan permasalahan kalian. Untuk yang faktor internal itu ada penyebab remaja tidak betah di rumah itu karena dia memiliki karakter yang aktif.
dia terlalu aktif. Kalau di rumah itu menjadi kurang aktif sehingga dia lebih sering di luar rumah. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu salah pergaulan, kemudian yang kedua kurang perhatian orang tua, kemudian dilabeli sebagai anak nakal. Nah, kemudian tidak ada teman di rumah, kemudian desakan kehidupan sosial, kemudian suasana rumah yang membosankan, kemudian tidak ada kegiatan positif usai sekolah, kemudian kondisi keluarga juga tidak kondusif. Itu merupakan salah satu berbagai macam faktor-faktor anak tidak betah di rumah. Ya, oke. Untuk memperkuat terkait dengan yang Pak Koko sampaikan tadi, di sini ada video materi yang bisa kalian lihat. Ini sahabat masih bisa mendengar suara Pak Koko ya? Bisa, Masih Pak. ya? Masih ya? Oke, sahabat Pak. dulu ya. Nah, jadi sebelum Pak Koko masuk, kita mulai diskusi ini, saya ingin memberikan pemantapan dulu deh. Ya, nanti kita bisa agar lebih cepat ini. Nah, ini saya putar videonya yang tadi ada di aplikasi yang Pak Koko sediakan, ya saya sediakan tadi. Ini bisa dilihat, ini masih berputar-putar nih ya. Oke. Nanti kalau suaranya sudah terdengar, bisa diberi informasi ya saya ya. Karena ini masih berputar di tempat saya ini. Saya percepat ya. Oke. Baik, sahabat BK, pada intinya dari video tadi menyebutkan ada 7 penyebab. Nah, kebetulan tadi sudah Pak Koko jelaskan di dalam PPT Pak Koko ini tambah ada 9 penyebabnya. Jadi penyebab-penyebab tadi yang kemungkinan ini sebagai salah satu penyebab yang mungkin juga kalian alami. Oke, sekarang ini Pak Koko langsung aja ini kita mulai untuk diskusinya ya. Nah, caranya seperti ini. Jadi Pak Koko akan share, nanti akan share link, kemudian sudah saya siapkan, ini saya siapkan linknya dulu ya. Nanti masing-masing anggota yang ada itu bisa menyampaikan permasalahannya, seperti itu. Bisa menyampaikan permasalahan yang ada di link yang sudah Pak Koko sharekan ini ya. Salin link, oke. Sudah. Jimit ini. Oke, silakan diklik, kemudian silakan masuk ya. Sudah diklik. Nah, nanti saya minta untuk yang bertugas sebagai ketua kelompok bisa memimpin jalannya kelompok terkait dengan penyampaian permasalahan masing-masing. Jadi Mas Fajri ya, mungkin bisa diawali dari Mas Fajri sendiri untuk menyampaikan permasalahan yang terkait dengan tidak betah di rumah. Jadi Mas Fajri mungkin memiliki masalah, kemudian bisa dilanjutkan ke teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, penyampaiannya nanti Mas Fajri atau dibantu sama tadi notulennya siapa tadi ya? Mbak Ferry saya. Pak Andrianto. Oh, Pak Andrianto ya. Saya terpananya sama Iya. Mbak Ferry. Nanti Pak Andrianto bisa bantu nulis ya. Di sini ada tulis masalahmu dengan terkait topik konseling kali ini. Nah, itu nanti bisa dituliskan masalahnya teman-temannya ya di situ. Baik, bisa dimulai Pak Fajri. Bisa dimulai. Terima kasih. Saya share screen. Terima kasih Pak Koko. Ya, silakan.
Pak Fajri, Nah. Mas Fajri, ya bisa dimulai, kemudian diceritakan dulu permasalahan Mas Fajri terkait kenapa Mas Fajri kok enggak betah di rumah. Nanti Mas Fajri bisa menunjuk temannya lah, atau sebagai pancingan ke temannya biar temannya itu bisa cerita juga seperti itu. Oke, siap. Mungkin saya awali dulu ya teman-teman ya, untuk masalah saya tidak betah di rumah. Mungkin kalau alasannya saya mungkin lebih orangnya nggak bisa diam sih, lebih banyak kegiatan di luar seperti olahraga, main futsal, istilahnya olahraga sih lebih kebanyakan. Jadi sehingga kalau misalnya duduk diam di rumah itu nggak betah sih. Mungkin itu alasan yang bikin saya nggak bisa betah di rumah gitu kan, nggak kerasan di rumah gitu. Mungkin itu sih. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu masalahnya terkait dengan tidak betah di rumah. Ya, silakan Mbak Uri. Oke, aku izinnya Fajri ya. Iya. Gini nih, kalau aku sih alasannya kenapa kadang ngerasa nggak betah di rumah. Sebenarnya sih di rumah sih gimana ya? Kalau dibilang ada masalah sih ya nggak gitu-gitu juga. Cuman gimana ya Fajri? Kadang-kadang gini nih ngerasa orang tua tuh terlalu sibuk apa sih kerja, jadinya kadang malas aja gitu di rumah ya, daripada kita dicuekin kan. Sibuk kerja aja gitu, jadi ya udah Boring makanya juga ya. iya mendingan kita main kan. Iya. Kayak Fajri sendiri kan nggak asik kan kalau misalnya di rumah itu kurang gitu ya, apa sih Iya. nggak asik lah gitu kan. Kadang apalagi mereka sibuk udah, walaupun misalnya kayak gini nih lagi COVID kayak gini kan, Iya. kerja dari rumah, walaupun di rumah tetap aja kerja gitu, jadi males aja gitu loh. Ya Ya, enggak, mendingan main di luar. intinya nggak ada yang mau diajak ngobrol gitu ya. Iya, soalnya pada sibuk. Iya, oke. Itu mungkin dari Mbak Uri. Yang lain ada? Ya, silakan Mbak Firisa. Kalau saya justru keluar itu apa ya? Jadi supaya tenang gitu loh Fajri. Maksudnya gini, kalau di rumah tuh kayaknya nggak bisa untuk yang bisa relax gitu, nggak bisa untuk gitu. yang jadi tuh justru kalau di luar tuh bisa nyaman, bisa relax mau ngapain, jadi tuh lebih enak aja gitu di luar. Kalau di rumah tuh kayaknya nggak deh, sumpek banget gitu bawaannya, sumuk gitu. Nah, itu kalau di luarnya di biasanya di mana apanya Bu Firisa? Misalnya di kafe kah? Iya, itu bener banget. Biasanya kalau misalnya lagi, bahkan nih ya, kalau misalnya itu aku di ini loh, kayak di McD gitu kan ada tuh ya yang buat wifi, jadi tuh keluar tuh bawa laptop, udah nikmatin aja waktu di luar gitu, lebih enak daripada di rumah, kayaknya nggak bisa aja gitu. Berarti keluar rumahnya intinya gitu biar rileks aja gitu ya, ke tempat yang bisa istilahnya kayak tadi kan Mbak Firisa bilang itu di kafe. Nah, kebetulan juga ada wifi-nya, nah online gratis gitu ya. Iya, Nah, kayak gitu. Sip, itu Pak. Oke, makasih Mbak Firisa. Nah, teman-teman lain selanjutnya ada yang mau menyampaikan masalahnya. Ya, ini Mas Salman, silakan. Iya, kalau dari saya sih apa ya? Kalau di luar tuh lebih asik gitu loh sama teman-teman gitu. Lebih betah aja gitu deh sama teman-teman. Gitu. Main motor, keliling-keliling, nongkrong Ya berarti ya. Ya. Salman anak motor. Nongkrong sama pacarnya atau sama temennya atau keduanya? Ya kadang-kadang lah. Selang-seling biasa. Oke. Nah, selanjutnya ini masih 1, 2, 3, 4 ya. Kita ada berenam ya. Masih ada 2 orang lagi. Siapa? Ya, Mbak Dewi silakan. Baik, kalau aku itu nggak betah di rumah
soalnya di rumah terlalu rame. Jadi di rumahku tuh ada kakek, nenek, paman, bibi. Jadi ngerasa nggak nyaman karena riuh banget di rumah. Biasanya aku keluar itu paling ke rumah saudara, ke yang saudara yang lain, jadi yang rumahnya lebih tenang. Atau enggak kadang ke rumah teman gitu. Karena aku tuh orangnya suka yang sendiri, suka sepi gitu. Oh, berarti Mbak Dewi karena di rumah agak riuh gitu ya, agak Ya rame nggak gitu apa ya. ya, istilahnya. Ya rame-rame banget, aku Rame tidak ya. bisa menjadi diri sendiri. Jadi jadinya. mau ngapain itu agak mungkin terganggu gitu Mbak Dewinya tuh gimana itu? Iya, benar-benar banget, benar banget. Ya, gitu ya. Nggak ada privasi ya bahasa kita ya, nggak Dew? Iya, benar-benar. Jadi kayak mau Betul. di ruang tamu nonton drama Korea, Iya. ada Iya, Netflix. ntar pasti dibilang Korea mulu, pasti bilang kayak gitu. Gimana ya, Nek? Misalnya kalau pacarnya nelpon, nah ketahuan gitu kan ya Mbak Dewi ya? Ya, jadi aku harus ngumpet-ngumpet nih di kuping pakai bantal dulu biar nggak kedengeran. Mana Oke. headset disain lagi sama sepupu kan kesel jadinya. Oke, siap. Ya, selanjutnya terakhir itu ada siapa yang belum ya? Mas Rian ya? Oke, silakan Mas Rian. Kalau saya di rumah, Pak, tidak enak aja Pak di rumah, karena kalau di rumah itu sering disuruh sama kakak, kadang orang tua sering berantem di rumah, itu aja Pak. Jadi enakan di luar karena di rumah banyak masalah. Oh, jadi tadi apa suara Mas Rian itu kurang apa sih? Kurang kedengaran sih. Kurang jelas gitu. Merasa tidak enak di rumah kayaknya tadi. Ya, Mas Oh, tidak. Adrianto. Oh, tidak di rumah ya. Oke. Iya Pak. Ya. Baik, Mas Fajri, terima kasih ya Mas Fajri. Oke, siap, Pak. Ya, sahabatku, sahabat BK, sekarang ini sudah disampaikan ada 6 masalah yang hampir sama. Nah, sekarang kita beri skala ya, antara skala 1 sampai 10 untuk masing-masing permasalahan. Nanti bisa disampaikan. Saya sebutkan dulu untuk masalahnya Fajri. Fajri ini lebih suka kegiatan di luar. Kira-kira untuk intensitas permasalahan yang perlu kita bahas kali ini skalanya berapa ini untuk masalahnya Mas Fajri ini? Bisa disebutkan berapa? Kalau skalanya nggak betah di rumah tadi ya, Pak ya. Skala permasalahan tingkat urgent, tingkat apa ya? Urgent ya, kok urgent ya? Urgent. Ini berapa ya? 1 sampai 10 kira-kira berapa? Mungkin yang lain bisa juga menyebutkan untuk skalanya dari permasalahan 3 Pak sih, Fajri. mungkin 4 sih Pak Koko. 4 ya. Iya. Oke. Kemudian untuk permasalahan dari Mbak Wuri, ini orang tuanya sibuk kerja. Nah, ini kira-kira skalanya berapa ya? Ini kalau 1 itu berarti urgent banget paling- apa enggak urgent, Pak? Kalau 1 itu nggak urgent, kalau 10 yang urgent banget gitu. Aku bingung sih, Pak. Mungkin yang lain bisa Ya, dibantu. 6 deh, Pak. Berapa? 6 ya? 6. 6 ya, oke. 6. Kemudian untuk permasalahan nomor 2, ini Verisa di rumah tidak bisa rileks ya. Di rumah sumuk. Ya, sumuk itu gerah, ya. Lebih enak di luar sepertinya. Iya ya, ini berapa ya? Ini skalanya untuk masalahnya Verisa? 4 aja saya ikut Koko aja. Oke. Ya, 4 ya. Iya, sekarang untuk masalahnya Salman. Oke, masalah Salman ini suka nongkrong sama teman-teman di luar. Nah, suka nongkrong teman-teman sama temennya daripada di rumah. Nah, ini kira-kira berapa ini untuk skalanya? 10. Udah amat. Nongkrong kagak boleh. Berapa ya?
samain aja kayak papa aja itu lebih suka kegiatan Samain. di luar. Ya, Berarti 4 ya. 4. Dewi, ya di rumah terlalu rame. Di rumah terlalu rame, akhirnya lebih suka sendiri. Ini berapa skalanya Dewi? Atau yang lain bisa menyebutkan? Kalau bagi saya ini parah, Pak. Parah ya, berapa? 10. Belum nyampe 10 sih, karena kadang juga saya suka di rumah gitu. Jadi kayaknya 7 deh. 7. Oke, 7 dulu masalahnya Dewi. Yang terakhir untuk Adrianto, ya merasa tidak enak kalau di rumah. Ya Tadi berapa Pak ya Pak. Adrianto? Ah, Yang Dewi 5. tadi berapa Pak? Yang Dewi tadi 7. 7 ya Pak. Kalau saya mungkin 5 lah Pak. Oke. 5 Adrianto kayaknya. 5 ya. Oke. Baik. Sekarang kita cari sumber masalahnya ya. Satu kita cari sumber permasalahannya. Nah, sumber permasalahan ini bisa macam-macam. Tadi kan kita sudah sepakat ya untuk lebih terbuka lagi ya. Sudah sepakat ya? Untuk terbuka, kemudian ada asas kerahasiaan. Jadi nanti kalau kalian menyampaikan itu rahasianya akan terjaga seperti itu. Baik, untuk sumber permasalahannya, untuk yang pertama ini Fajri ini lebih suka kegiatan di luar. Nah ini kira-kira sumber permasalahannya apa ya Fajri ya? Ya itu Pak, kadang kan saya karena suka olahraga sih Pak, itu olahraga. Jadi dalam seminggu itu kira-kira yang libur istilahnya libur apa namanya, libur kegiatan itu paling 2 hari gitu, 2 hari. Jadi yang hari lain itu rata-rata sih ya di luar rumah sih Pak, olahraga gitu. Jadi kadang-kadang orang tua di rumah sih sampai bilang, kok olahraga mulu kamu, kok ada di rumah gitu kan. Nah jadi ya memang udah dicoba sih Pak, udah dicoba gitu kan, udah dicoba buat duduk di rumah gitu kan. Cuman merasa apa sih ya Pak, merasa nggak ada kegiatan lah, bosan gitu kan. Oh Gitu iya. sih, Pak. Jadi Fadli ini tergolong yang aktif ya. Aktif di luar rumah karena memang kondisi fisiknya juga aktif ya. Kalau diam nggak bisa. Seperti itu ya Fadli. Iya, kayaknya gitu sih Pak. Ya karena nggak bisa, Gitu ya. istilahnya karena udah biasa juga olahraga gitu Pak. Nggak olahraga lain aja rasanya gitu Pak. Oke, makasih ya Fajri. Jadi sudah ketemu sumbernya. Sama-sama, Kemudian Pak. untuk sumber masalahnya si Wuri mana? Bisa diceritakan? Ya karena itu Pak, karena orang tua sibuk. Oh iya. Jadi kayak males aja nggak ada tempat buat ini kan, ya udah dengan aku jajan sama Teresa, cari wifi gratis, terus nonton drakor deh Pak. Apalagi Penthouse lagi seru banget Pak. Gitu ya. Oke. Apa hanya itu, Wuri? Apa karena hanya orang tua sibuk terus kamu nggak betah di rumah, gitu ya? Kalau perhatian orang tuamu Iya. gimana, Wuri? Ya itu Pak, kan saking sibuknya, walaupun saya gini, pas sekarang kan udah WFH ya padahal ya Pak. Aku tuh berpikir gitu kalau pas WFH itu mungkin beda kali ya gitu kan kalau pas WFH. Tapi ternyata sama aja Pak. Malah lebih ribet gitu loh. Jadi maksudnya aku kayak nanya sedikit aja, tunggu ini lagi ini lagi fokus, lagi konsentrasi gitu. Jadi kadang sebel aja gitu jadinya. Maksudnya mereka tuh kelihatan doang wujudnya ada, tapi nggak ada buat aku. Gitu. Berarti perhatiannya sangat kurang sekali ya, Wuri ya. Ya. Oke, terima kasih ya Wuri. Oke Pak. Tapi ini Sekarang ini kan Pak, di sini aja kan Pak. Jangan Iya, ke pasti. orang tua saya Pak. Siap, iya pasti. Nah, kita saling erat ya menjaga kerahasiaan.
masing-masing dari permasalahan kalian. Jadi tidak boleh ya diceritakan ke siapapun, nggak boleh. Kecuali ada persetujuan dari yang punya masalah. Kemudian selanjutnya ini ada Verisa. Ini sumber masalahnya apa ya, Verisa? Pak, saya nggak suka di rumah karena banyak aturan. Nggak suka di rumah karena banyak aturan. Iya. Terus? Jadi kalau misalnya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi mendingan saya keluar. Nggak ada yang ngatur-ngatur Gitu ya? saya. Soalnya ya males aja kali ya Pak ya kalau diatur-atur kayak gitu. Jadi tipikalnya ya daripada saya marah gitu kan, atau misalnya ngelawan orang tua dosa, ya udah mendingan di luar aja gitu. Oh gitu ya. Jadi dan orang tua berarti tegas sekali ya, Verisa, ke kamu ya. Iya, nggak tahu tegas, nggak tahu apa deh Pak. Oh, disiplin juga ya. Ih, orang pulang aja harus dilihat dulu waktunya, nggak boleh dari maghrib, lewat dari maghrib. Oke. Oke, makasih Verisa. Kemudian untuk Salman nih. Iya Pak. Iya. Bisa cerita Salman? Hampir sama kayak Verisa, bener tuh, di rumah tuh banyak aturan. Banyak Jadi, aturan ya. terus ya daripada banyak aturan di sana, di rumah ya mending saya yang ngatur di luar gitu, ngatur anak-anak gitu, Freedom, teman-teman dia nggak sama. gitu. Ya udah mending di luar aja lah. Ya, makasih ya Salman. Sekarang Dewi. Sama-sama Pak. Dewi, bisa cerita Dewi sumber masalahnya apa ya? Sumber masalahnya apa ya Pak ya? Ya karena di rumah terlalu ramai ya Pak ya. Jadi privasi itu nggak ada. Terus harusnya kan sekarang kan misal belajar kan perlu ketenangan nih, harusnya dalam situasi belajar nih. Saya kayak sekarang aja nih, saya dari rumah tante saya nih Pak. Sekarang kalau nggak butuh bakal rame banget nih pasti di suara-suara di belakang saya. Jadi ya kurang tenang lah itu, belajar nggak tenang gitu. Iya. Baik, makasih ya Dewi. Kemudian Rian nih. Rian, bisa Pak. cerita Rian? Kalau saya tuh di rumah itu sering berantem sama kakak, sama adik, sering disuruh-suruh sama kakak. Kadang orang tua juga sering berantemnya di rumah. Jadi di rumah itu sering tidak akurnya, banyak berantemnya di rumah. Oh, jadi Rian ini anak keberapa ya kalau boleh tahu? Saya anak di tengah-tengah Pak. Saya punya Anak tengah-tengah ya. dua kakak, satu adik. Ini Pak Kuku, mohon maaf ya tanya ke hubungan keluarganya Rian. Mohon maaf ini ayah sama ibunya baik-baik aja. Kalau sama ayah sama ibu baik-baik aja Pak. Tapi kalau ibu sama ayah itu yang mungkin tak tahu lah Pak saya. Masalahnya apa? Saya tak mau campur, jadi lebih enak di luar, makanya saya nggak mau nggak mau tahu lah, pokoknya saya di luar aja gitu. Baik Rian, terima kasih ya Rian sudah mau terbuka ya. Sahabat PK, jadi sahabat-sahabat tadi sudah kita sama-sama menyaksikan, mendengarkan ya. Nah ini dari sumber masalah yang sudah disampaikan oleh kalian semuanya. Nah, mari kita pilih satu persatu ya. Nanti kita akan tentukan dari sumber masalah ini kira-kira untuk masalah yang mana yang akan kita bahas untuk kali ini. Yang kira-kira ada yang apa istilahnya yang punya saran, kira-kira yang mana ya yang kita bahas kali ini? Yang sekiranya lebih urgent, ada yang bisa ya silakan. Mungkin Fajri bisa bantu saya ya, Fajri sebagai ketua kelompok, silakan Fajri. Oke, iya Pak. Mungkin teman-teman dari masalah-masalah kita tadi, mungkin yang ada masukan nggak sih, yang mana yang harus kita bahas dahulu, yang istilahnya yang masalahnya lebih kompleks sih gitu. Ada masukan nggak?
Apa sesuai yang nomor-nomor tadi atau gimana? Atau sesuai dengan tingkat skalanya yang tertinggi aja atau gimana? Nah, jadi gini ya, sahabatku. Jadi untuk skala tadi ini kan masih tahap apa ya, awal ya, menilai skala masing-masing. Tapi pada saat kita tahu sumber permasalahannya, nah ini baru kan kita bisa tahu ya, kira-kira yang skala yang tinggi kira-kira dari sumber masalah ini yang mana, kan gitu. Bisa dipahami ya? Gitu. Iya. Nah, oke. Ya. Ya, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak Jri. Bagaimana, teman? Oh, Fajri. Yang nomor itu mungkin. Aku yang itu yang apa di rumah yang nggak akur aku. ya. Berarti yang masalahnya Mas Rian berarti ya. Iya. Iya, kayaknya berat banget. Ya, teman-teman yang lain ada saran? Apakah kita bahas yang masalah miskin dulu? Ya, Ya, boleh. Mas Ya, Fajri. nggak apa-apa ya Mas Aman ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Mungkin itu Pak Koko yang teman-teman lain mau bahasnya yang masalahnya Mas Rian gitu. Yang tadi apa tuh masalahnya? Baik, Fajri. Makasih ya. Berarti ini yang dibahas dulu masalahnya Rian ya. Iya, yang di rumahnya sering tidak akur gitu. Oh, Pak Koko. Sekarang ya, Rian, ini untuk menulis saran ini. Fajri nanti Pak Koko ditolong lagi, minta tolong lagi. Nanti Ya. dikondisikan anak-anak itu bisa memberikan saran terkait dengan masalahnya Rian. Seperti itu ya, Oh, Fajri. gitu. Satu-satu bisa Iya. menyampaikan masalahnya. Kemudian Rian bisa ditulis ya, minta tolong ya Rian. Kalau Rian suruh tulis, aku aja deh Pak yang bantuin Rian Pak. Ya, mungkin dibantu Oke. apa? Dibantu Boleh. Mbak Ferisa sih, Pak Koko. Boleh nggak boleh. Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Saya interupsi sebentar ya. Waktunya Pak Koko udah 50 menit lebih loh. Oke, makasih. Masalah. Iya, Bu. Iya, baik, anak-anakku, langsung saja ya. Ini bisa ditulis sarannya terkait dengan permasalahannya si Fajri pada yang sudah saya tuliskan, yang sudah saya siapkan ini. Silakan ya. Ya, mungkin saya awali dulu sih Pak. Ya teman-teman ya, saya awali dulu. Mungkin saran saya, mungkin Mas Rian gitu bisa melakukan komunikasi yang lebih baik. Mungkin di sini ada namanya kesalahan komunikasi dengan dengan orang tua, mungkin kurangnya komunikasi, mungkin komunikasinya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada teman-teman yang lain memberikan saran, mungkin Mbak Uri atau Mbak Ferisa, silahkan. Ini untuk masalahnya Rian apa masalahnya Dewi? Masalahnya Mas Rian, Mbak Uri. Oh, Rian. Ya, Kirain masalahnya Dewi. Sorry tadi aku nge-lag soalnya. iya, Masalahnya Rian ya. Ya silahkan Mbak Uri, Iya. sarannya. Apa ya? Tadi kan mirip-mirip gitu ya. Iya, apa kalau sih Mas tadi Rian, kok aku jadi lupa? iya Mas Rian ini dia tidak akur di rumahnya gitu, Mbak Uri. Apa ya? Aku juga sebenarnya mirip-mirip gitu sih. Cuman kayaknya kalau nggak akur mungkin mirip sih sama Fajri sarannya. Mungkin kayaknya kita emang harus ini kali ya, harus coba ngobrol dulu kali ya. Walaupun ya sebenarnya sih agak berat sih, aku tahu soalnya aku juga ngerasa kayak gitu, tapi kayaknya cobalah kita ngobrol dulu, siapa tahu aja ada salah paham gitu kan. Coba Oke. ngobrol dulu aja ya. Berarti diawali dengan ngobrol dulu ya. Iya. Ya, lanjut yang lain. Ya, silakan Mbak Dewi. Kalau menurut aku sih kayaknya harus lebih sering meluangkan waktu bareng ya.
Contoh misalnya makan bareng, makan malam misalnya bareng-bareng. Jadi kan Bukan bersama ya Mbak Dewi ya. ya waktu ngobrol-ngobrol gitu. Nah dari sana nanti kan jadinya lebih akrab, apalagi sama saudara, misalnya sama saudara berantem. Oh gitu. Jadi lebih meluangkan waktu untuk kegiatan bersama berarti ya Mbak Dewi ya. Ya, Iya. selanjutnya ada masukan dari eh, Mas Salman. Setuju sama Mbak Dewi. Ya harus lebih mengakrabkan diri, dan juga itu kembali lagi sama dari siapa, Mbak Wuri sama Pak Mas Fajri itu, yang ya sambil tadi kata Bu Dewi itu sambil makan ya sambil ngobrol lah gitu, sambil mendekatkan diri ke anggota keluarganya gitu. Jadi sambil ngobrol tuh sambil meluangkan waktu bersama keluarga, yaitu sambil diselingi dengan komunikasi gitu. Ya. Iya. Oke, makasih Mas Salman. Mungkin terakhir itu Mbak Ferisa. Iya, kalau saya sih ya gitu, karena kan berantem ya, kalau misalnya berantem kayak gitu pasti kan ada masalah. Maksudnya gini, kadang-kadang tuh permasalahannya pasti kan hal yang sepele ya gitu. Jadi kalau menurut aku sih yang dibutuhkan pertama itu pengertian dulu gitu. Jadi harus muncul rasa pengertian terhadap anggota keluarga. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi saling pengertian dan saling memahami satu sama lain itu ya. Oke, mungkin itu Pak Koko. Iya, terima kasih Fajri. Sahabatku ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi ini ada saran-saran, terima kasih sekali ya. Ini saran yang sangat membangun sekali untuk Rian. Jadi yang pertama dari Fajri ini meningkatkan komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian yang kedua dari Wuri, coba untuk ngobrol dengan orang tua. Kemudian dari Dewi, sering meluangkan waktu bersama anggota keluarga, mengakrabkan diri dengan anggota keluarga. Kemudian dari Salman, mendekatkan diri dengan orang tua dan aktivitas bersama keluarga. Kemudian dari Ferisa, saling pengertian dan memahami antar anggota keluarga. Nah, kalau kita simpulkan berarti kita harus menjalin hubungan komunikasi baik dengan orang tua, baik dengan anggota keluarga. Apakah seperti itu, sahabatku? Iya Pak, itu. Ya benar Pak. Iya, oke. Untuk Rian, ya, Rian gimana Rian? Dari yang teman-temanmu beri saran tadi, kira-kira Rian bisa ya untuk menerapkan komunikasi yang dengan orang tua, dengan keluarga, anggota keluarga, gimana Rian? Bisa dicoba? Bisa Pak, karena mungkin nanti saya terapkan, mudah-mudahan saya terapkan nanti di rumah. Terima kasih mungkin saran-saran dari kawan-kawan. Oke, baik Rian. Baik, untuk terakhir kita akhiri ya untuk kegiatan konseling kelompok kali ini, di mana kira-kira salah satu dari kalian deh bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil yang bisa kita dapatkan untuk konseling kelompok ini. Ya, mungkin Fajri bisa disampaikan. Ya, izin Pak Koko, mungkin menurut saya Pak, untuk agar keluarga kita itu berjalan gitu ya, berjalan dengan harmonis, itu membutuhkan komunikasi yang baik, adanya waktu untuk bersama gitu kan. Nah, sehingga terbangun situasi yang nyaman antara anggota keluarga, baik itu dari anak, orang tua, atau saudara gitu. Mungkin itu sih Pak Koko. Baik, terima kasih ya Fajri sudah menyampaikan. Sekarang ingin Pak Koko menyampaikan satu persatu aja secara singkat, menyampaikan terkait dengan kesan dan perasaan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini. Saya mulai dari si Rian. Gimana Rian? Kesannya Rian? Kesan saya sangat baik Pak, terima kasih karena Bapak sudah memfasilitasi konseling kelompok ini. Jadi kesan saya sangat
sangat baik untuk konseling kelompok ini, dan juga sangat lega karena permasalahan yang saya alami, biarpun saya cuma menyampaikan permasalahan saya, jadi ada kelegaan tersendiri dari dalam hati saya. Terima kasih kepada Pak Koko. Terima kasih Rian, terima kasih. Kemudian untuk Wuri, silakan. Kalau saya sih setelah saya pikir-pikir lagi ya Pak, walaupun sebenarnya sih saya awalnya males gitu kan Pak, cuman setelah saya pikir-pikir lagi emang kayaknya mungkin saya kurang komunikasi kali ya Pak ya. Jadi saya lihat dari Rian gitu ya, mungkin saya juga mau coba lah gitu. Makasih Pak. Jadi saya pikir kegiatan ini makasih banyak buat Bapak sama buat teman-teman. Saya jadi mikir gitu loh, mungkin saya terlalu egois kali ya Pak. Jadi kayaknya saya mau coba untuk lebih ngebuka gitu loh komunikasi sama orang tua. Makasih Pak. Iya, terima kasih Wuri. Selanjutnya mungkin untuk si Fajri, silakan Fajri. Mungkin kesan saya gitu Pak, saya menjadi paham juga sih Pak, seandainya permasalahan itu juga terjadi sama saya juga tahu harus melakukan apa gitu Pak. Ini tuh Pak. Terima kasih ya Fajri. Selanjutnya Dewi. Baik Pak, kalau menurut saya mungkin tadi sebagai anak misalnya kita harus komunikasi sama orang tua, terus sama saudara juga komunikasinya harus bagus, lebih banyak meluangkan waktu untuk bersama-sama. Itu sih Pak. Oke, terima kasih Dewi. Sekarang ini Verisa. Kalau saya ternyata setelah diskusi ini bahwa kita tuh butuh paham ya, sebenarnya apa yang orang tua lakukan itu tuh pasti ada hal yang baik buat kita. Jadi pemahaman sih Pak terhadap keluarga dan ya kebiasaan di rumah seperti itu sih Pak. Oke, Verisa, terima kasih ya. Salman terakhir. Ya, kalau dari Salman sih ya setelah mengikuti kegiatan ini ya agak egois juga ya kalau misalkan Salman bilang di rumah banyak aturan, sedangkan ya benar tadi kata Verisa bilang bahwa ya mungkin orang tua ngelarang atau banyak aturan ya itu ada manfaatnya buat kita sebenarnya gitu, dibanding maksudnya mereka lebih paham, lebih mengerti akan akan resiko-resiko yang akan terjadi gitu. Mungkin itu aja Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Salman. Terima kasih untuk semuanya sudah menyampaikan pesan, kesannya, sudah menyimpulkan. Kemudian sekali lagi ya Pak Kuku tekankan untuk kita saling menjaga rahasia ya. Baik, untuk permasalahan yang lainnya akan kita bahas di lain waktu ya. Nanti kapan tanggalnya kita tentukan melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat bersama-sama. Untuk penutupnya mungkin bisa ditutup dengan doa. Saya minta untuk Salman bisa memimpin doa penutupnya. Baik Pak. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mudah-mudahan kegiatan ini bisa sangat bermanfaat bagi kita. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Untuk berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Salman, terima kasih untuk kalian semua. Itu plus untuk kita semuanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.